Ceritakan kembali dibuka, dengan kelanjutan tur kampus setelah seluruh rombongan menyelesaikan kunjungan ke gedung-gedung pengajaran. Waktu sudah menunjukkan siang hari, sehingga John membawa mereka ke kafetaria untuk makan. Setiap orang menerima kartu makan berisi 3.000 poin yang berlaku selama 1 bulan. John menegaskan bahwa jika poin habis, mereka tinggal melapor untuk pengisian ulang. Begitu memasuki kafetaria, kelima siswa langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Meski hari itu akhir pekan, jumlah siswa sangat banyak. Tatapan-tatapan tajam langsung tertuju pada mereka, jelas menunjukkan bahwa kehadiran mereka bukan rahasia. Lan Subing merasa tidak nyaman dan bersembunyi di belakang Jiang Tianming, merasa suasananya terlalu bermusuhan. Ai Baozu kemudian mengingat sesuatu yang pernah diceritakan sahabat penanya. Ia menjelaskan bahwa di akademi ini terdapat acara tahunan berburu sumber daya, di mana para siswa dapat memperoleh berbagai sumber langka. Karena itu, kedatangan siswa pertukaran dari luar dianggap sebagai ancaman langsung terhadap peluang mereka sendiri. Penjelasan itu membuat segalanya masuk akal, permusuhan bukan tanpa alasan. Suasana makan berlangsung dalam tekanan. Tatapan tajam terus mengikuti mereka, tetapi tidak ada yang berani memulai konflik secara terbuka. Setelah makan, mereka pergi ke tempat yang lebih sepi, dan Ai Baozu menunjukkan percakapan dengan teman penanya yang membenarkan keberadaan acara tersebut. Sumber daya yang diperebutkan termasuk material langka seperti kristal mental dan berbagai benda bernilai tinggi. Setelah memahami situasinya, semua menyadari bahwa mereka secara tidak langsung telah menjadi musuh bersama. Subei menyimpulkan bahwa karena mereka sudah dibenci sejak awal, lebih baik sekalian mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Pendapatnya membuat yang lain tertawa getir, tetapi tak ada yang menyangkal kebenarannya. Kembali ke asrama, mereka membahas kesan masing-masing terhadap akademi. Jiang Tianming menilai lingkungan di sini jauh lebih agresif dibanding akademi mereka. Si Zhaohua sepakat, menambahkan bahwa sistem pengajaran tampaknya berfokus pada kompetisi terbuka. Subei menduga bahwa duel dan konfrontasi terbuka kemungkinan besar akan menjadi rutinitas. Pembicaraan berlanjut pada potensi lawan mereka. Jiang Tianming menyadari bahwa pihak lawan pasti akan mencoba menekan mereka sejak awal. Ia mengusulkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tantangan di hari pertama. Mereka lalu membahas informasi yang diperoleh dari daftar siswa unggulan. Di antara mereka terdapat pemilik kemampuan langka seperti Time Hourglass Clown dan Golden House in Books. Dari ketiganya, kemampuan manipulasi waktu dianggap paling berbahaya. Subei langsung memahami bahwa kemampuan tersebut bisa mengubah jalannya pertarungan secara drastis. Diskusi berlanjut hingga mereka membahas kemampuan masing-masing. Ketika kemampuan Subei disebutkan, suasana langsung menjadi lebih serius. Destiny Gear adalah kemampuan yang sulit dikategorikan dan memiliki potensi besar. Bahkan di antara siswa elit, kemampuan semacam itu jarang ditemukan. Tak lama kemudian, mereka menerima seragam sekolah. Keesokan paginya, Subei datang lebih awal ke kelas. Ruangan sudah hampir penuh, dan kehadirannya langsung menarik perhatian. Ia duduk di kursi yang tampak sengaja disiapkan untuknya. Seorang siswa berambut oranye menyapanya dengan ramah, memperkenalkan diri sebagai Ian. Ia tampak ramah dan tidak menunjukkan permusuhan. Dari interaksi singkat itu, Subei menyadari bahwa tidak semua siswa memusuhi mereka. Namun, sindiran halus dari siswa lain menunjukkan bahwa ketegangan tetap ada. Ketika pelajaran dimulai, guru perempuan berambut biru memperkenalkan Subei secara resmi. Ia diminta memperkenalkan diri di depan kelas. Dengan tenang, Subei menyebutkan namanya, asal akademi, dan kemampuan miliknya, Destiny Gear. Reaksi kelas seketika berubah.
Nama kemampuan itu cukup untuk membuat banyak siswa terdiam. Guru itu tampak puas dengan sikap Su Bei dan menyuruhnya kembali ke tempat duduk. Meskipun tepuk tangan terdengar pelan dan dipaksakan, jelas bahwa kehadiran Su Bei telah meninggalkan kesan kuat. Suasana tegang namun terkendali. Para siswa Alpha Ability Academy kini benar-benar menyadari bahwa siswa pertukaran dari Endless Ability Academy bukan sekadar tamu biasa, melainkan pesaing serius yang dapat mengguncang keseimbangan akademi mereka. Suasana kelas yang relatif tenang, setelah Su Bei berhasil memberi kesan kuat pada pertemuan pertama. Dengan bantuan alat penerjemah real-time, ia dapat memahami bahasa Moose Country dengan lancar. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seusai pelajaran, beberapa siswa segera mendatanginya dan menantangnya bertarung, tertarik pada kekuatan ability miliknya. Seorang siswa berambut cepak hijau menantangnya secara langsung, disusul siswi berkuncir ganda yang ikut ingin bertarung. Mereka bersaing menentukan siapa yang paling layak menantangnya. Situasi mulai memanas hingga Ian ikut campur, menenangkan suasana dengan candaan. Ia sendiri mengaku sebagai yang terkuat, memicu tawa seluruh kelas. Su Bei memahami bahwa kelas itu memiliki satu figur yang diam-diam diakui sebagai yang terkuat. Saat ia mengamati reaksi siswa lain, pandangan mereka tanpa sadar mengarah pada seorang siswa berambut dua warna hitam putih yang duduk di belakang. Ia segera menyadari bahwa orang itulah yang dianggap paling kuat. Ketika Su Bei bertanya, Ian menjelaskan bahwa siswa tersebut bernama Elvis, murid langsung kepala sekolah. Ia memiliki hak khusus untuk keluar masuk kelas manapun dan dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Kemampuan Elvis adalah Time Hourglass, yang memungkinkannya memanipulasi waktu. Menyadari ini, Su Bei langsung waspada, karena kemampuan semacam itu berpotensi menjadi ancaman besar. Sebagai balasan atas keterbukaan Ian, Su Bei mengungkapkan bahwa kemampuan miliknya adalah Destiny Gear, kemampuan yang dapat memengaruhi takdir. Hal itu membuat Ian terkejut, karena kemampuan semacam itu tergolong langka dan berbahaya. Percakapan mereka terhenti ketika pelajaran dimulai. Dalam kelas, Su Bei menyadari perbedaan sistem pendidikan di Alpha Ability Academy. Mereka fokus sepenuhnya pada pelatihan kemampuan, bukan teori. Setiap siswa memiliki rencana latihan individual, dan guru hanya bertindak sebagai pengarah. Ketika tiba giliran Su Bei, gurunya menyerahkan rencana pelatihan khusus yang disesuaikan dengan tipe kemampuannya, menunjukkan bahwa pihak akademi benar-benar memperhatikan potensi tiap siswa. Karena belum memahami sepenuhnya kemampuan Su Bei, sang guru mengizinkannya mengamati dan menyesuaikan diri terlebih dahulu. Ia pun diminta duduk bersama Elvis, yang kebetulan sedang tidak menjalani latihan. Meskipun awalnya Elvis bersikap dingin dan tidak ramah, Su Bei tetap duduk di sampingnya tanpa mempermasalahkan sikap tersebut. Ketika pelajaran berlangsung, Su Bei memperhatikan bahwa Elvis tengah bermain game di ponselnya, tampak tidak tertarik pada kelas. Su Bei ikut bermain game sendiri, menciptakan suasana aneh namun tenang di antara mereka. Meski sempat saling acuh, kehadiran mereka berdampingan berlangsung tanpa konflik berarti. Setelah kelas berakhir, Su Bei dan Ian pergi makan bersama. Di tengah perjalanan, mereka melihat kerumunan di arena pertarungan. Ternyata salah satu siswa pertukaran akan bertarung. Mendengar itu, Su Bei tertarik dan ikut mendekat. Ian menjelaskan bahwa arena di akademi ini digunakan secara resmi, dengan aturan ketat dan pengawasan guru. Setiap pertarungan memiliki taruhan poin, dan pemenang akan mendapat keuntungan. Bagi siswa, ini adalah sarana meningkatkan kekuatan sekaligus reputasi. Di arena, Su Bei bertemu kembali dengan Jiang Tianming yang bersiap bertarung melawan seorang siswi bernama Kayla, pengguna kemampuan binding halo yang mampu menciptakan lingkaran pembatas untuk mengurung lawan dan memberikan kerusakan terus-menerus. Dari penjelasan Ian,
kemampuan Kayla sangat berbahaya, terutama dalam duel 1 lawan 1. Namun, Su Bei tetap tenang dan yakin bahwa Jiang Tianming memiliki peluang besar untuk menang. Suasana tegang menjelang pertarungan, di mana Su Bei, sebagai pengamat, mulai memahami dinamika sebenarnya dari Alpha Ability Academy, tempat di mana kekuatan, reputasi, dan strategi saling berbenturan, dan di mana setiap pertarungan bisa menentukan posisi seseorang di masa depan. Pertarungan dimulai begitu guru memberi aba-aba. Arena yang semula biasa langsung berubah menjadi medan berbentuk tambang. Ian menjelaskan bahwa arena di Akademi Alpha dapat disesuaikan sesuai kesepakatan kedua pihak, bahkan dapat dibuat khusus dengan pemesanan sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa fleksibel dan canggih sistem pertarungan di akademi tersebut. Pilihan medan tambang jelas menguntungkan Jiang Tianming. Arena seperti ini memberi banyak objek untuk dimanipulasi oleh ability miliknya, objek kontrol. Begitu pertandingan dimulai, Kayla segera mengaktifkan kemampuan Binding Halo, menciptakan lingkaran bercahaya kuning yang membatasi gerak lawannya. Jiang Tianming sempat menghindar, tetapi karena ruang sempit dan medan tidak menguntungkan, ia akhirnya terjebak dalam lingkaran tersebut. Di dalam batasan itu, ia merasakan sensasi terbakar yang semakin kuat. Kayla lalu maju ke pertarungan jarak dekat, memanfaatkan keunggulannya. Meski Jiang Tianming memiliki kemampuan bertarung yang baik, situasinya sangat tidak menguntungkan. Namun ia belum menyerah. Ia memanfaatkan kemampuan lain yang ia miliki, yaitu Deat Summon, dan memanggil kekuatan milik penyihir es yang telah mati, menciptakan hujan es yang menghantam arena. Serangan itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menguras energi mental lawan. Terkejut dan kelelahan, Kayla akhirnya menyerah. Ia mengakui kekalahannya, namun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tahu Jiang Tianming adalah pengguna ability tipe kontrol, bukan serangan. Namun yang baru saja ia hadapi jelas merupakan ability tipe serangan. Jiang Tianming menjelaskan bahwa ia memang memiliki lebih dari satu ability. Karena penasaran dan merasa salah perhitungan, Kayla mundur tanpa protes. Lan Subing dan Ai Baozu segera menghampiri Jiang Tianming untuk memberi selamat, sementara Su Bei dan Si Zhaohua menyusul dengan tenang. Saat makan siang, Jiang Tianming menjelaskan alasan ia menerima tantangan tersebut. Di kelasnya, beberapa siswa sering mengganggunya dengan keisengan kecil, dan Kayla, sebagai yang terkuat, menawarkan duel sebagai solusi. Jika Jiang Tianming menang, tidak ada lagi yang mengganggunya. Jika kalah, Kayla akan melindunginya. Ia memilih bertarung demi mengakhiri semuanya sekaligus. Percakapan berlanjut ke pengalaman masing-masing. Lan Subing mengeluhkan situasinya sendiri, sementara Ai Baozu menjelaskan bahwa siswa jalur pertahanan biasanya dinilai lewat pengujian khusus dengan pengawas, bukan duel langsung. Giliran Su Bei, ia menyebutkan bahwa ia bertemu Elvis, murid istimewa pemilik ability Time Hourglass, murid langsung kepala sekolah. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Mereka penasaran dengan kepribadian Elvis. Su Bei hanya menyebutkan bahwa Elvis tampak dingin dan sulit ditebak. Keesokan harinya, Elvis secara tiba-tiba mendekati Su Bei di kelas dan memintanya ikut keluar. Banyak siswa menahan napas, mengira akan terjadi konflik. Namun Su Bei merasakan bahwa Elvis tidak berniat menyerang, lalu mengikutinya. Di atap sekolah, Elvis langsung menyatakan tujuannya, ia ingin bertarung dengan Su Bei. Alasannya sederhana, Su Bei pernah mengatakan ingin melawan yang terkuat, dan Elvis menganggap dirinya memenuhi syarat. Lebih dari itu, ia ingin tahu permainan yang dimainkan Su Bei sebelumnya. Su Bei awalnya terkejut, lalu menyadari bahwa Elvis sebenarnya hanya penasaran dan terpicu egonya. Setelah tawar-menawar singkat, mereka mencapai kesepakatan, Su Bei akan memberitahu nama game tersebut,
dan sebagai gantinya Elvis akan memastikan tak ada lagi siswa yang menantang Su Bei selama masa pertukaran. Kesepakatan tercapai. Namun Elvis menambahkan satu syarat lagi, mereka tetap akan bertarung setelah sekolah. Su Bei menyetujuinya tanpa keberatan. Ia tahu bahwa menghadapi Elvis cepat atau lambat tak terhindarkan. Berita pertarungan itu segera menyebar, membuat kelas gaduh. Guru pun menyadari ketegangan, namun membiarkannya karena kedua pihak sama-sama setuju dan aturan akan dipatuhi. Setelah kelas berakhir, Su Bei dan Elvis berjalan menuju arena, diikuti banyak siswa yang penasaran. Bahkan Jiang Tianming dan yang lain ikut datang setelah mendengar kabar tersebut. Bagi Su Bei, ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah ujian langsung melawan pemilik ability tingkat tinggi, dan kesempatan untuk mengukur sejauh mana Destiny Gear mampu melawan kekuatan yang mampu memanipulasi waktu itu sendiri. Pertarungan antara Su Bei dan Elvis dimulai di arena dengan suasana tenang namun tegang. Keduanya tampak serius, menandakan bahwa pertarungan ini bukan hasil emosi sesaat. Arena tidak memiliki medan khusus, hanya dipenuhi tiang-tiang kayu dengan ketinggian berbeda, cocok untuk pertarungan jarak dekat. Su Bei memilih bertarung tanpa langsung menggunakan ability-nya, ingin menguji kemampuan Elvis terlebih dahulu. Ia menyerang lebih dulu dan dengan cepat menunjukkan keunggulan teknik bertarungnya. Pukulan pertamanya mendarat bersih, namun luka di wajah Elvis pulih seketika, menunjukkan kemampuan Time Hourglass yang mampu membalikkan kondisi tubuh. Tak lama kemudian, situasi berbalik. Kecepatan Elvis meningkat drastis, dan serangannya menjadi jauh lebih kuat. Su Bei menyadari bahwa bukan Elvis yang semakin cepat, melainkan dirinya yang diperlambat oleh manipulasi waktu. Serangan Elvis juga terasa jauh lebih berat karena ia mempercepat waktu pada bagian tubuhnya sendiri, memperbesar dampak serangan. Meski begitu, Su Bei tetap bertahan, menghindari serangan dengan gerakan yang nyaris mustahil. Ia segera menyadari bahwa Elvis tidak benar-benar mempercepat seluruh tubuhnya, melainkan hanya bagian tertentu, serta mampu melompat dengan mengembalikan posisinya ke titik sebelumnya melalui manipulasi waktu. Melihat situasi semakin berbahaya, Su Bei memanfaatkan ability miliknya. Ia menggeser penunjuk takdir ke arah kelemahan, memaksa perubahan nasib yang mulai memengaruhi Elvis. Dengan memanfaatkan medan bertiang, Su Bei terus bergerak ke atas, memperlambat pertarungan dan memaksa Elvis menghabiskan energi. Saat Elvis mengejar, ia beberapa kali tergelincir dan jatuh dari ketinggian, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada petarung sekelasnya. Kejatuhan itu bukan kebetulan, melainkan akibat perubahan takdir yang dipicu Su Bei. Meski mencoba kembali menyerang, Elvis terus mengalami kegagalan yang sama. Bahkan ketika ia menggunakan kemampuan waktu untuk mengulang posisi, hasilnya tetap sama, terjatuh, kehilangan keseimbangan, dan dipaksa mengakui keunggulan situasional Su Bei. Penonton menyadari bahwa ini bukan soal kekuatan murni, melainkan pertarungan antara takdir dan waktu. Banyak yang terpukau melihat bagaimana Su Bei mampu menekan pengguna ability tingkat tinggi tanpa serangan langsung. Akhirnya, menyadari bahwa pertarungan tak akan menghasilkan pemenang jelas dan hanya akan menguras energi, Elvis mengulurkan tangan, mengakui hasil imbang. Su Bei menerimanya dengan senyum santai. Pertarungan berakhir tanpa pemenang mutlak, namun satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan, Su Bei adalah ancaman nyata. Bahkan pengguna ability sekuat Time Hourglass tidak mampu mengalahkannya dengan mudah. Dan untuk pertama kalinya, nama Su Bei benar-benar tertanam di benak seluruh akademi sebagai sosok yang tidak boleh diremehkan. Pertarungan antara Su Bei dan Elvis membuat nama Su Bei langsung menyebar di seluruh Alpha Ability Academy. Hampir semua orang membicarakan murid pertukaran dari Endless Ability Academy yang mampu menahan bahkan menandingi pengguna Time Hourglass.
Para guru pun mulai memperhatikannya, bahkan mencari informasi tentangnya dari Meng Huai. Namun, Su Bei sendiri memilih menjauh dari pusat perhatian. Ia makan di asrama, bukan di kafetaria, karena tidak ingin menjadi tontonan. Jiang Tianming dan Si Zhaohua menemaninya makan, dan dari percakapan santai itulah Jiang Tianming akhirnya bertanya alasan Su Bei bertarung dengan Elvis. Su Bei menjelaskan dengan santai bahwa tujuannya sama seperti Jiang Tianming, membuat semua orang berhenti menantangnya. Dengan hasil imbang melawan murid terkuat tahun pertama, tak ada lagi yang berani mengujinya. Jiang Tianming baru menyadari bahwa pertarungan itu bukan konflik, melainkan kesepakatan. Su Bei bahkan menyebut bahwa Elvis membantunya secara tidak langsung. Jika masih ada yang nekat menantang, maka itu berarti mereka merasa lebih kuat dari Elvis, sebuah klaim yang sulit dipertanggungjawabkan. Pembicaraan berlanjut ke kekuatan Elvis. Su Bei menilai bahwa meskipun Elvis sangat kuat, ia belum mencapai puncaknya. Kemampuan Time Hourglass miliknya masih jauh dari potensi maksimal. Dengan bakat seperti itu, di masa depan ia bisa menjadi sosok yang sangat mengerikan. Mereka kemudian membahas kemungkinan jika Si Zhaohua menggunakan Holy Judgment. Su Bei menilai serangan itu belum tentu efektif karena durasi persiapannya terlalu lama, dan Elvis memiliki cukup waktu untuk menggagalkannya. Penilaian ini membuat Si Zhaohua merenung, menyadari celah dalam kekuatannya sendiri. Setelah makan, Su Bei menerima pesan dari Meng Huai yang memberitahukan bahwa ia akan menerima hadiah poin atas pertarungannya. Ini membuatnya cukup puas, usaha hari itu tidak sia-sia. Di kelas berikutnya, suasana berubah drastis. Semua siswa memandang Su Bei dengan rasa ingin tahu dan waspada. Tak seorang pun memahami dengan jelas bagaimana ia bisa membuat Elvis jatuh berkali-kali, padahal kemampuan Elvis terkenal sulit ditangkal. Ian mendekatinya dan bertanya bagaimana caranya. Su Bei menjawab singkat bahwa ada efek tertentu yang tetap berlaku meski waktu diputar ulang. Ian masih bingung, lalu menawarkan diri untuk bertarung agar bisa merasakannya langsung, tetapi Su Bei menolak. Ian kemudian mengungkapkan ability-nya, Golden House in Books, sebuah ruang khusus di mana target harus menyelesaikan tantangan untuk keluar. Su Bei langsung menyadari potensi berbahaya ability tersebut, bahkan menyiratkan kemungkinan manipulasi waktu dalam skala ekstrim. Ia memperingatkan Ian tanpa menjelaskan terlalu jauh, menyiratkan bahwa kekuatan semacam itu bisa mengundang masalah besar di masa depan. Tak lama kemudian, Elvis datang menemui Su Bei. Awalnya ia menanyakan tentang teknik yang digunakan Su Bei, tetapi pembicaraan dengan cepat beralih ke topik lain, permainan yang sempat mereka bahas sebelumnya. Dengan enggan, Elvis mengakui ketertarikannya dan meminta bantuan. Sikapnya canggung, namun jujur. Tak berhenti di situ, Elvis kemudian mengajak Su Bei untuk ikut kelas lintas jurusan bersamanya. Ia mengisyaratkan bahwa sebagai murid istimewa, ia bebas berpindah kelas, dan Su Bei cocok untuk hal itu. Namun Su Bei menolak halus, menyadari bahwa Meng Huai takkan membiarkannya sebebas itu. Tak lama kemudian, mereka menuju kelas pertempuran, mata pelajaran inti di akademi. Guru bertubuh besar menyambut mereka dan secara terbuka memuji penampilan Su Bei dalam duel sebelumnya. Ia lalu menyinggung kemampuan bertarung Su Bei yang bahkan melebihi Elvis, memancing perhatian seluruh kelas. Ketika guru bertanya apakah Su Bei sanggup menghadapi seluruh kelas satu lawan banyak, suasana menjadi tegang. Para murid merasa harga diri mereka terancam. Namun guru itu jelas berniat menggunakan Su Bei sebagai pemicu, agar kelasnya sadar betapa lemahnya kemampuan tempur mereka dibandingkan standar sebenarnya. Su Bei memahami maksud itu. Guru ingin menjadikannya batu asa, contoh hidup bagi para murid. Namun ia juga tahu, ini bukan kewajibannya. Ketika guru menawarinya imbalan,
sebuah peta lokasi sumber daya rahasia dari dungeon sekolah, Su Bei mulai mempertimbangkannya dengan serius. Dengan itu, Su Bei akhirnya dihadapkan pada pilihan, menjadi alat pemicu perubahan bagi satu kelas penuh, atau menolak dan tetap menjaga jarak. Setelah guru menawarkan hadiah berupa skill book, Su Bei langsung tertarik. Ia tahu betul nilai benda tersebut bukan sekadar buku, tetapi sarana langka untuk mempelajari kemampuan tingkat lanjut. Meski tidak yakin akan menang, ia tetap menerima tantangan itu. Bagi Su Bei, kalah pun tak masalah, karena hadiahnya tetap diberikan dan risikonya masih bisa diterima. Guru kemudian menjelaskan bahwa pertarungan akan dilakukan dalam bentuk gauntlet. Su Bei harus melawan seluruh murid kelas spesial satu per satu tanpa jeda, tanpa penggunaan ability. Tujuannya bukan sekadar menguji kemampuan, tetapi juga memberi pelajaran pada kelas yang selama ini terlalu mengandalkan kekuatan ability dan mengabaikan latihan fisik. Saat kelas dimulai, para murid tampak gelisah. Mereka menyadari bahwa jika kalah, harga diri mereka akan hancur. Namun jika menang pun, tidak ada kehormatan karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Meski begitu, mereka tetap menyusun strategi, mengirim yang lemah lebih dulu untuk menguras stamina Su Bei. Pertarungan dimulai dengan seorang siswi bertubuh kecil. Ia mencoba berlari menghindar dan memperpanjang waktu, tetapi Su Bei dengan cepat mempersempit ruang geraknya, memojokkannya, lalu menjatuhkannya dengan satu gerakan bersih. Upaya menguras tenaga gagal total. Pertarungan berikutnya pun bernasib sama. Su Bei mengalahkan beberapa murid berturut-turut tanpa terlihat lelah. Tekniknya rapi, efisien, dan jelas berasal dari latihan tempur sungguhan, bukan sekadar latihan sekolah. Para murid mulai menyadari bahwa selisih kekuatan mereka terlalu besar. Setelah beberapa kekalahan cepat, strategi diubah. Murid yang lebih kuat maju lebih awal, mencoba menekan Su Bei dengan kekuatan dan durasi. Mereka berhasil memperlambatnya sedikit, memaksanya mengeluarkan tenaga lebih banyak. Namun tetap saja, satu persatu mereka tumbang. Semakin lama, Su Bei memang mulai terlihat lelah. Napasnya sedikit berat, tetapi pergerakannya tetap terkontrol. Ia menyesuaikan tempo, menghemat tenaga, dan hanya menyerang saat perlu. Bahkan ketika lawan berusaha mengeroyok secara bergiliran, ia tetap mampu mempertahankan keunggulan. Ketika hanya tersisa beberapa orang, termasuk Ian, tekanan meningkat. Para murid sadar bahwa rencana mereka hampir gagal. Namun mereka tetap bertarung sekuat tenaga. Ian sendiri memberikan perlawanan paling lama, namun akhirnya tetap dikalahkan. Pada akhirnya, Su Bei berdiri sebagai pemenang. Tubuhnya lelah, napasnya berat, tetapi ia tetap berdiri tegak. Guru mengumumkan hasilnya dengan tenang, Su Bei menang dalam pertarungan 1 lawan 30. Suasana kelas hening. Para murid menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara kagum, malu, dan tidak percaya. Mereka akhirnya memahami jarak kemampuan yang selama ini mereka remehkan. Guru menutup pelajaran dengan singkat, menyuruh mereka merenung atas kekalahan itu. Ia menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari ability, tetapi juga dari disiplin, latihan, dan pengalaman tempur nyata. Setelah kelas usai, Su Bei pergi tanpa banyak bicara. Ia tidak berniat menyombongkan diri atau menyinggung siapapun. Bagi dirinya, itu hanyalah satu latihan lagi. Di luar, Elvis menemuinya dan menanyakan apakah kejadian tadi akan disebarkan. Su Bei menegaskan tidak, dan Elvis menyetujuinya. Sore itu, Su Bei kembali ke asrama. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tenang. Pertarungan hari ini memberinya satu kepastian, selama ia terus bergerak maju, tidak ada yang bisa benar-benar menghentikannya. Setelah kembali ke asrama dan mandi, Su Bei bertemu si Zhao Hua yang juga baru selesai membersihkan diri. Keduanya saling menyapa singkat.
Si Zhaohua heran karena Su Bei biasanya mandi sebelum tidur, bukan sepulang kelas, namun Su Bei menjelaskan bahwa ia berkeringat karena kelas pertarungan. Percakapan berlanjut ke hasil tantangan hari itu. Si Zhaohua mengonfirmasi bahwa dirinya juga ditantang dan menang tanpa kesulitan. Jiang Tianming kemudian menyampaikan kabar bahwa Ai Baozu juga sudah bertarung dan menang, sementara Lan Subing justru menerima tantangan pendahuluan. Istilah itu membuat si Zhaohua bingung, namun Su Bei segera memahami maksudnya. Lawan Lan Subing ingin mengujinya dengan dalih kerjasama, karena kemampuan pendukung sulit dinilai secara adil dalam duel 1 lawan 1. Jika Lan Subing menang dengan bantuan, mereka bisa meremehkan kemenangannya. Namun Su Bei menyadari hal lain, kemungkinan besar Lan Subing diprovokasi lebih dulu. Sebagai pengguna ability tingkat tinggi, apalagi dengan kemampuan langka seperti World Spirit, keberadaannya mudah memancing iri dan ejekan. Dugaan itu diperkuat ketika Jiang Tianming menyebut bahwa ejekan itu datang setelah hasil pertandingan si Zhaohua diumumkan. Si Zhaohua menyadari maknanya, mereka yang tidak berani menantangnya memilih sasaran yang lebih aman. Ia tampak tidak senang, tetapi menahan diri. Meski begitu, Lan Subing tetap memilih bertarung sendiri. Ia yakin dengan kemampuannya dan tidak ingin bergantung pada siapapun. Jadwal pertarungannya ditetapkan 2 hari lagi, di arena terbuka untuk ditonton umum. Su Bei mengamati bahwa situasi ini berbeda dengan kasusnya sendiri. Dalam pertarungannya, lawan-lawan merasa malu jika kalah, sehingga mencoba menutupinya. Namun bagi Lan Subing, lawannya justru ingin mempermalukannya secara terbuka. Setelah kembali ke kamar, Su Bei membaca update terbaru manga. Cerita berpindah ke perkembangan kelompok lain, termasuk eksplorasi different space milik peternakan Nightmare Beast. Ia mencatat bagaimana konflik mulai meningkat secara bertahap, dengan tanda-tanda pemberontakan para monster dan peran tersembunyi dari karakter bernama Feng Lan. Di bagian lain cerita, konflik mulai muncul di Akademi Alpha. Ketegangan antara murid-murid meningkat akibat kompetisi sumber daya. Beberapa siswa menyimpan niat buruk terhadap kelompok Jiang Tianming karena menganggap mereka pesaing langsung dalam perebutan keuntungan akademi. Dalam alur tersebut, Su Bei melihat bagaimana karakter-karakter lain mulai bertindak lebih agresif, sementara narasi perlahan mengarah ke bentrokan besar berikutnya. Kembali ke dunia nyata, Su Bei menyadari bahwa alur manga dan kenyataan di sekitarnya semakin tumpang tindih. Pertarungan, konflik, dan ambisi yang muncul bukan lagi sekadar cerita, semuanya berjalan menuju titik yang tak terelakkan. Ia menutup halaman terakhir dengan tenang. Besok, bukan hanya Lan Subing yang akan diuji, tetapi seluruh keseimbangan hubungan antar kelompok di akademi. Selanjutnya, kita diperdengarkan tentang reaksi para pembaca terhadap perkembangan hubungan Su Bei dan Elvis. Banyak yang terkejut mengetahui alasan sebenarnya di balik pertarungan mereka, ternyata bukan konflik besar, melainkan ajakan bermain game. Reaksi pembaca bercampur antara geli, tidak percaya, hingga menganggap keduanya sebagai pasangan, aneh tapi serasi. Cerita kemudian beralih ke alur lain, memperlihatkan perkembangan kelompok Wu Mingbai. Setelah kejadian sebelumnya, Wu Mingbai semakin curiga terhadap 3 siswa dewasa yang bergabung sebagai peserta pelatihan. Meskipun tampak wajar dan berperilaku sopan, mereka menunjukkan pengetahuan tentang dunia ability yang terlalu matang bagi pendatang baru. Wu Mingbai menyampaikan kecurigaannya pada Ye Lin dan anggota lain, tetapi tidak mendapat dukungan. Zhou Renji secara khusus menolak untuk menyelidiki, beralasan bahwa tidak ada bukti kuat dan penyelidikan justru bisa memancing masalah. Ia bahkan mengingatkan bahwa tindakan gegabah bisa membuat mereka dicurigai balik oleh pihak atasan. Alasan Zhou Renji terdengar masuk akal, dan sebagian besar kelompok memilih mempercayainya. Namun, Wu Mingbai merasa ada yang tidak beres.
Nalurinya mengatakan bahwa ketiga orang itu menyembunyikan sesuatu. Meski demikian, ia memutuskan untuk menyelidiki diam-diam tanpa melibatkan tim, agar tidak menyeret siapapun jika ternyata ia salah. Dengan memanfaatkan aksesnya sebagai asisten pengajar, Wu Mingbai menyelidiki latar belakang mereka. Data resmi menunjukkan alamat dan riwayat keluarga yang sah. Namun, saat ia mendatangi lokasi-lokasi tersebut, ia menemukan kejanggalan, rumah kosong, penghuni yang tidak cocok dengan data, atau tanda-tanda bahwa informasi itu dibuat-buat. Kesimpulannya jelas, identitas ketiganya palsu. Saat hendak kembali dan melaporkan temuannya, Wu Mingbai disergap oleh seseorang. Bab ini berhenti tepat di sana, meninggalkan ketegangan tinggi tentang nasibnya. Cerita lalu kembali ke sudut pandang Su Bei. Ia membaca perkembangan terbaru dalam manga dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Wu Mingbai kemungkinan telah menjadi target. Berdasarkan pengalaman dan pola cerita, ia menyadari bahwa kelompok yang menyusup kemungkinan besar berhubungan dengan organisasi Black Flash. Su Bei menghubungi Zhao Xiaoyu untuk memastikan keadaan Wu Mingbai. Dari percakapan singkat, ia menyadari bahwa Wu Mingbai tidak berada di tempat yang seharusnya. Kecurigaannya semakin kuat ketika Zhao Xiaoyu mengatakan bahwa Wu Mingbai pergi sendirian dengan alasan pribadi. Menyadari ada sesuatu yang salah, Su Bei memilih untuk tidak bertindak gegabah. Ia percaya Zhao Xiaoyu akan memahami makna dari pertanyaannya dan mulai waspada. Sementara itu, Zhao Xiaoyu juga mulai menyadari kejanggalan tersebut. Ia menghubungi Jiang Tianming dan memastikan bahwa Wu Mingbai memang tidak bersama mereka. Kesadaran bahwa Wu Mingbai menghilang secara tiba-tiba membuatnya yakin bahwa masalah besar sedang terjadi. Keesokan harinya di kelas, Elvis benar-benar berpindah kelas seperti yang ia katakan. Melihat hal itu, Su Bei sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Elvis benar-benar serius, mengingat sebelumnya ia mengira pria itu hanya tertarik pada game, bukan pertarungan. Elvis sempat mengajak Su Bei ikut pindah kelas, tetapi karena perpindahan kelas membutuhkan izin kepala sekolah dan Meng Huai, Su Bei tetap berada di kelas jalur khusus untuk sementara. Saat Su Bei masuk kelas, suasana terasa canggung. Para siswa masih teringat duel memalukan kemarin, kekalahan telak mereka dalam pertarungan satu lawan banyak. Di satu sisi mereka kesal, di sisi lain mereka tak bisa menyangkal kekuatan Su Bei. Dalam lingkungan yang menjunjung kekuatan, rasa takut dan hormat bercampur menjadi satu. Untungnya, kejadian itu tidak tersebar luas. Jika sampai bocor, nama mereka akan hancur. Karena Su Bei tidak pernah membicarakannya, para siswa tak bisa sepenuhnya membencinya. Terlebih lagi, setelah mengalahkan mereka, ia tidak mempermalukan siapapun. Guru pengajar kelas itu diam-diam menghela napas lega. Ia sempat meminta Su Bei untuk menahan diri, tapi tidak menyangka anak itu benar-benar menutup rapat kejadian tersebut. Ketika ia menguji siswa lain, tak satu pun tahu apa yang terjadi. Dari situ ia menyadari bahwa Su Bei bukan hanya kuat, tetapi juga matang dan tidak haus pengakuan. Namun hal itu juga membuatnya waspada. Murid seperti ini, kuat, tenang, mandiri, dan tidak bergantung pada sistem, seringkali sulit dikendalikan. Ia menyimpulkan bahwa Su Bei bukan pembuat onar biasa, tetapi tipe berbahaya dalam cara yang berbeda. Hari itu berjalan tanpa insiden besar. Elvis tidak langsung menantang si Zhao Hua. Ia memilih mengamati lebih dulu, mempelajari gaya bertarung dan kemampuan lawan. Hari ketiga, Elvis akhirnya memenuhi janjinya dan mengajak Su Bei berpindah kelas. Meng Huai tampak kesal saat mengumumkannya. Ia tahu betul kombinasi dua orang ini akan membuat kekacauan. Namun, karena Elvis telah membawa kehormatan bagi akademi, ia tidak bisa menolak. Su Bei dengan santai menerima keputusan itu. Ia mengikuti Elvis menuju kelas baru,
dan di perjalanan bertemu si Zhao Hua dan Jiang Tianming. Saat mengetahui Su Bei ikut ke kelas Attack Track, si Zhao Hua terkejut. Ia tak mengerti mengapa Su Bei mau repot-repot pindah kelas. Su Bei hanya bercanda, mengatakan ia diajak dan tak enak menolak. Ketiganya berjalan bersama. Ketika masuk kelas, perhatian langsung tertuju pada Su Bei. Meski bukan murid Attack Track, namanya sudah terkenal. Ia duduk di samping Elvis. Elvis melemparkan buku pelajaran padanya, dan Su Bei membalas dengan permen. Interaksi santai itu membuat seluruh kelas terdiam, tak menyangka dua sosok kuat itu tampak begitu akrab. Segera setelah kelas dimulai, beberapa siswa mencoba menantang Su Bei. Namun ia menolak semua dengan satu alasan, hanya mau bertarung dengan orang yang bisa mengalahkan Elvis. Karena Elvis sendiri berkata hal yang sama, hanya menerima tantangan dari orang yang mengalahkan Su Bei, terjadilah kebuntuan sempurna. Tak seorang pun bisa menantang mereka berdua. Si Zhao Hua yang menonton dari depan hanya tersenyum geli. Ia paham kenapa Su Bei menikmati situasi seperti ini. Saat jam makan siang, Su Bei dan si Zhao Hua pergi ke arena untuk menonton pertandingan Lan Subing. Ia sedang menghadapi dua lawan sekaligus. Pertarungan itu menarik perhatian banyak orang. Banyak yang terkejut karena Lan Subing, seorang murid jalur pendukung, menghadapi dua orang sekaligus. Beberapa siswa menganggap itu tidak adil, bahkan memalukan bagi dua penantangnya. Terlebih lagi, mereka tahu Lan Subing bukan petarung garis depan. Pertandingan dimulai. Dengan memilih arena hutan, Lan Subing memanfaatkan lingkungan. Ia bergerak cepat dan diam-diam, menghindari konfrontasi langsung. Saat salah satu lawan mendekat, ia mengaktifkan kemampuannya, World Spirit. Dengan satu kata perintah, kemampuan lawan disegel. Ketika lawan mencoba mendekat, ia tak bisa mengaktifkan kekuatannya dan akhirnya terpojok. Dengan perintah kedua, ia membuat lawan itu keluar dari arena. Kemudian hal yang sama terjadi pada lawan kedua. Dalam waktu singkat, keduanya kalah tanpa benar-benar sempat melawan. Penonton terdiam. Kemenangan itu terlalu bersih. Bahkan mereka yang meremehkannya terpaksa mengakui kekuatan World Spirit. Beberapa siswa baru menyadari betapa berbahayanya kemampuan itu. Ian terpana, tak menyangka support track memiliki kemampuan sekuat itu. Jiang Tianming tersenyum bangga melihat temannya bersinar. Wasit akhirnya mengumumkan kemenangan Lan Subing. Pertandingan Lan Subing berakhir dengan kemenangan mutlak. Wasit menatap tajam dua lawannya dan memanggil mereka pergi, jelas kecewa. Bertarung dua lawan satu saja sudah memalukan, apalagi kalah tanpa perlawanan berarti. Dari sudut pandang luar, tindakan mereka hampir tampak seperti upaya sengaja untuk meninggikan nama Lan Subing, sesuatu yang tak bisa ditoleransi oleh pihak akademi. Sementara itu, Lan Subing sendiri justru berada dalam kondisi sebaliknya. Meski terlihat tenang, pikirannya kacau. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tatapan dari segala arah membuat jantungnya berdebar, pikirannya dipenuhi kecemasan, takut salah langkah, takut terlihat aneh, takut dipermalukan. Ia berjalan cepat ke arah Jiang Tianming, bersembunyi di belakangnya, seolah ingin menghilang dari pandangan. Setelah suasana mereda, kelompok mereka berkumpul di ruang privat. Ai Baozu menanyakan kemampuan lawan yang barusan dikalahkan. Dengan nada ringan, Lan Subing menjelaskan bahwa satu memiliki kemampuan pendukung yang memperkuat efek tertentu, sementara yang lain mengandalkan serangan. Kombinasi itu sebenarnya berbahaya, tetapi kebetulan seluruh kemampuan mereka ditekan oleh efek World Spirit. Tak lama kemudian, Jiang Tianming datang dengan ekspresi serius dan menarik Su Bei ke sudut sepi. Ia memberitahu bahwa Wu Mingbai menghilang. Informasi itu ia dapat dari Zhao Xiaoyu. Wu Mingbai sempat mengirim pesan izin kepada guru karena urusan keluarga, lalu tak bisa dihubungi lagi.
Su Bei langsung memahami arah masalah. Ia menanyakan detail, lalu menyimpulkan bahwa Wu Mingbai kemungkinan besar terlibat dengan konspirasi di markas pekerja kemampuan. Ia tidak membeberkan semuanya, hanya menyarankan Jiang Tianming mencari jawaban di sana. Menyadari keseriusan situasi, Jiang Tianming memutuskan untuk pergi menyelidiki sendiri. Su Bei tidak menahannya. Ia tahu pria itu tak akan berhenti sebelum menemukan jawaban. Malamnya, kelompok kembali berkumpul. Jiang Tianming menyampaikan bahwa ia akan meninggalkan akademi sementara waktu bersama Lan Subing, dan guru mereka telah mengizinkan. Itu berarti keseimbangan di akademi akan berubah. Namun Su Bei memahami bahwa rencana besar sedang bergerak, kepergian mereka adalah bagian darinya. Hari-hari berikutnya, suasana di akademi terasa berbeda. Tanpa Jiang Tianming dan Lan Subing, perhatian banyak murid beralih ke Su Bei dan Elvis. Ketika Su Bei kembali ke kelas, ia diberitahu bahwa Elvis berniat menantang si Zhao Hua. Su Bei tidak terkejut. Ia tahu Elvis tak akan diam setelah mengamati kekuatan mereka. Ia hanya menonton dari pinggir, menunggu pertarungan itu terjadi. Hari pertandingan tiba. Arena dipenuhi murid. Suasana panas oleh antusiasme. Si Zhao Hua dan Elvis berdiri saling berhadapan. Pertarungan dimulai sengit. Elvis menggunakan kemampuan manipulasi waktunya dengan presisi tinggi, menyerang tanpa memberi celah. Namun si Zhao Hua juga bukan tandingan biasa. Ia menggunakan kemampuannya dengan cermat, menyesuaikan diri dengan setiap serangan. Keduanya saling menekan. Elvis mencoba menekan dengan kekuatan penuh, sementara si Zhao Hua menunggu celah, memaksa Elvis menghabiskan energi lebih cepat. Perlahan, keseimbangan mulai terlihat. Saat keduanya mencapai batas, si Zhao Hua mencoba menggunakan kemampuan pamungkasnya. Namun karena gangguan dari kemampuan Elvis, ia gagal menyelesaikannya sepenuhnya. Akibatnya, pertarungan berakhir imbang. Penonton terdiam. Tidak ada pemenang. Namun justru hasil itu menimbulkan kehebohan. Elvis, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, akhirnya ditahan imbang. Kedua petarung menyadari kelemahan masing-masing. Elvis menyadari batas kemampuannya, sementara si Zhao Hua menyadari bahwa kekuatannya masih belum matang. Saat mereka turun dari arena, Su Bei menatap Ai Baozu dan berkata ringan bahwa giliran berikutnya mungkin akan datang padanya. Ai Baozu terdiam, menyadari bahwa arus peristiwa tak lagi bisa dihentikan.